Dan pemirsa, selanjutnya kita akan kembali melihat bagaimana situasi pasca upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Dan sudah ada rekan kami di sana, Abraham Silaban. Ya, selamat siang Abe, bagaimana situasi di sana saat ini? Mungkin bisa Anda ceritakan. Ya, kami bisa laporkan bahwa terjadi perubahan cuaca yang sedikit signifikan karena usai upacara pengibaran bendera dan usai upacara peringatan detik proklamasi, kelihatannya hujan rintik-rintik. Tapi itu tak menyemarakan ataupun tidak memupus semangat dari anak-anak bangsa yang ada di sini untuk memastikan kemeriahan, untuk memastikan semangat juang di upacara kemerdekaan ke-79 itu tetap berjalan dengan aman dan lancar. Dan luar biasa, kalau saya hari ini bangga berdiri bersama dengan Kolonel Infanteri Nur Wahyudi yang merupakan komandan upacara yang barangkali akan tercatat dalam sejarah ke depannya. Pertama kali menjadi komandan upacara di Ibu Kota Nusantara. Luar biasa. Selamat sekali lagi, Komando. Kolonel Nur Wahyudi. Ya, Komando, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana perasaannya ketika selesai semua udah plong? Alhamdulillah, perasaan plong, senang, mana upacara berjalan dengan aman, lancar, sukses. Ya, itu harapan kita bersama. Ya, harapan semua masyarakat Indonesia pasti melihat upacara detik-detik proklamasi di IKN ini berjalan aman, lancar. Kalau bisa jujur-jujuran, apakah ada rasa sedikit grogi atau ada tantangan sehingga kurang percaya diri? Pasti ada itu. Istri kami mengingatkan, harus fokus, tenang, jangan sampai ini. Istighfar, itu luar biasa disampaikan. Namanya orang akan menghadapi masa yang segitu banyak, apalagi ada pejabat, Pak Presiden, serta dengan kabinetnya, para pejabat TNI, Polri juga, pasti ada perasaan deg-degan, grogi. Tapi alhamdulillah kita punya trik lah. Mana tadi itu sebelum melaksanakan kegiatan bagi Danub, kita ya mungkin ngobrol, melatih diri, menenangkan diri, mengulang-ulang, dan intinya kita berdoa. Luar biasa dan berjalan mulus dan bahkan impresif. Betul, saya bisa rasakan dan saya harus mengucapkan selamat juga kepada Ibu Juliana Mokhtar ya. Terima kasih, Komando. Luar biasa. Dan bisa cerita sedikit apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan ketika harus menjadi komandan upacara yang tercatat dalam sejarah di Ibu Kota Nusantara? Baik, pasti semua orang, terutama perwira di TNI maupun di Polri pasti ingin menjadi komandan upacara, terutama di detik-detik proklamasi. Tantangannya banyak sekali. Di mana kami sebelum menjadi Danub ini ada seleksi, Mas. Seleksi, di mana seleksi dari tingkat TNI AD, TNI dan TNI Polri. Dari 10 orang ke 4 orang, terus 2 orang. Itu setelah lulus belum masih dipilih lagi, Mas. Sampai tadi malam, kemarin malam, H-1 baru beritahukan siapa yang main pagi dan main sore dan siapa sebagai cadangan. Jadi dari 6 orang yang ada di sini itu cuma 4 orang. Yang 4 orang ini pun disampaikannya kemarin tanggal 16 Maret. Jadi tantangan seperti itu. Sama itu kita harus latihan ya, latihan di Jakarta di Cibubur. Terus latihan lagi di sini kemarin dari tanggal 10 kami latihan di IKN ini, Mas. Apa yang ingin disampaikan kepada suami tercinta Bu Juliana selaku sebagai istri yang terus mendorong dan memberikan motivasi? Pastinya selamat saya. Ini semua pasti memimpikan ini. Jangankan kita, pasti orang lain. Ini aja kayak berasa, ini bener gak ya? Ini bener ya? Seperti mimpi, kita berdiri di sini tuh masih yang mikir, oh ini beneran gitu. Siapa yang nyangka dari berapa puluh orang yang ingin berdiri di sini, saya bisa mendampingi suami saya dan tak lupa setiap malam saya berdoa. Aduh, saya sedih deh. Jadi setiap malam saya tahajud, berdoa semoga lancar sampai di detik ini karena dari bulan Mei seleksi ini sudah mulai gitu kan. 3 bulan saya tuh kayak cuman berdoa, ngasih semangat. Alhamdulillah kita bisa dengan sukses ada di sini. Terakhir ini ada pesan-pesan khusus untuk seorang yang disayangi di momen kemerdekaan ini? Untuk anak tercinta barangkali. Buat anak-anak kita yang pertama lagi di TN, lagi sekolah di TN. Yang kedua, ketiga, keempat ada di Cijantung di rumah dinas kita di Kopassus. Abdi negara semua ya. Iya. Jadi alhamdulillah Papa hari ini bisa berjalan lancar. Terima kasih atas doanya. Kami juga merasa semua satu keluarga bangga.
Bangga. Komando. Aduh, masih. Komando. Terakhir ya, Pak Nur Wahyudi, Kolonel Nur Wahyudi, pesan bagi anak bangsa di tempat ini, di depan Istana Garuda kita, di halaman Istana Negara kita berdiri, untuk anak bangsa ke depannya untuk punya motivasi bahwa pembangunan ini harus terus dilanjutkan dengan semangat juang yang tinggi. Jadi IKN ini merupakan ya hal yang bagus yang perlu dikembangkan dan terus diteruskan menurut saya ya. Karena sudah terlihat gimana memajukan bangsa dengan mulai yang baru, gimana bikin Indonesia semakin maju dan sejahtera harus mulai dengan baru. Ya, saya yakin dengan pemikiran dari pimpinan kita, dari Pak Presiden terkait dengan pembentukan IKN ini, yakin beliau akan memberikan yang terbaik, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Luar biasa. Setelah ini akan makan apa atau melakukan sesuatu sebagai ungkapan kelegaan, rasa syukur? Nanti sore masih ada. Nanti sore masih tugas ya? Penutupan ya, kita standby sini. Setelah itu baru mungkin ya kita cari makan yang segar-segar. Jalan-jalan Balikpapan. Sebelum balik Jakarta. Sebelum balik Jakarta, kami pun ada di Balikpapan. Tapi selamat sekali lagi. Kami ucapkan kepada Kolonel Infantri Nur Wahyudi dan Mbak Juliana Mukhtar yang bersama saya Abraham Silaban di sini. Dan kami kembalikan kepada teman kami yang ada di studio. Ada di area tempat